Sejarah Filsafat Barat, karya buku Bertrand Russell. Bab 25. Dunia Helenistis. Sejarah kawasan yang berbahasa Yunani di zaman antik dapat dipilah menjadi 3 periode, yakni periode negara-negara kota yang merdeka yang ditutup riwayatnya oleh Philip dan Alexander. Periode kekuasaan Makedonia yang sia-sia terakhirnya terhapuskan oleh aneksasi Romawi terhadap Mesir sesudah kematian Cleopatra. Dan yang terakhir adalah periode Imperium Romawi. Dari ketiga periode itu, yang pertama dicirikan oleh kebebasan dan kekacauan, yang kedua oleh penaklukan dan kekacauan, dan yang ketiga oleh penaklukan dan ketertiban. Periode yang kedua di atas dikenal sebagai zaman Helenistis. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan matematika, karya-karya yang lahir selama periode ini merupakan karya terbaik yang pernah dicapai bangsa Yunani. Untuk bidang filsafat, periode ini menyaksikan berdirinya mazhab Epikurean dan Stoa, serta tampilnya skeptisisme sebagai ajaran yang telah terumuskan secara definitif. Dengan demikian, dari segi filsafat, periode ini tetap penting, kendati kurang begitu penting jika dibandingkan periode Plato dan Aristoteles. Sesudah abad ketiga sebelum Masehi, tidak muncul pemikiran yang benar-benar baru dalam filsafat Yunani. Hingga saat tampil kaum Neoplatonis di abad ketiga Masehi. Namun sementara itu, dunia Romawi sedang dipersiapkan bagi kejayaan Kristianitas. Karir singkat Alexander telah mengubah dunia Yunani dengan begitu mendadak. Dalam jangka 10 tahun, sejak 364 hingga 324 sebelum Masehi, ia menaklukkan Asia Kecil, Syria, Mesir, Babilonia, Persia, Samarkand, Baktria, dan Punjab. Imperium Persia, kekaisaran terbesar yang pernah disaksikan dunia, diremukkan lewat 3 pertempuran. Adat istiadat kuno bangsa Babilonia beserta tahayul kuno mereka menjadi tak asing lagi bagi pemikiran orang Yunani yang senantiasa haus pengetahuan. Demikian pula dualisme Zoroastrian dan dalam derajat lebih rendah agama-agama dari India, di mana Buddhisme tengah bergerak menuju kejayaannya. Dimanapun Alexander melakukan penaklukan, bahkan di daerah pegunungan di Afghanistan, di lembah-lembah Jakartes, dan di cabang-cabang sungai Indus, ia mendirikan kota-kota Yunani, di mana ia mencoba mereproduksi lembaga-lembaga Yunani, disertai upaya pemerintahan sendiri. Walaupun pasukannya terutama terdiri dari orang Makedonia, dan meskipun kebanyakan bangsa Yunani Eropa tunduk kepadanya dengan terpaksa. Ia menganggap dirinya pertama-tama sebagai Rasul Helenisme. Namun demikian, berangsur-angsur ketika kawasan yang ia taklukkan kian meluas, ia memperlakukan kebijakan yang menganjurkan pembauran secara damai antara bangsa Yunani dengan bangsa barbar. Mengenai hal ini, ia memiliki banyak alasan di satu sisi. Jelas bahwa pasukannya yang tidak terlampau besar jumlahnya tidak mungkin selamanya mempertahankan kekuasaan imperium yang sangat luas itu dengan jalan kekerasan, melainkan dalam jangka panjang akan tergantung pada kerukunan dengan rakyat yang ditaklukkan. Di sisi lain, bangsa timur tidak terbiasa dengan bentuk pemerintahan apapun kecuali pemerintahan oleh seorang raja dewa. Suatu peran yang oleh Alexander dirasakan tepat untuk dibawakan sendiri. Apakah ia meyakini dirinya sendiri sebagai dewa? Ataukah hanya memanfaatkan ciri-ciri kedewaan itu demi alasan-alasan politik? Merupakan persoalan yang harus dijawab oleh ahli psikologi, karena bukti-bukti sejarah tidaklah pasti. Bagaimanapun juga, ia jelas menyukai puji-pujian yang ia terima di Mesir
sebagai penerus para Fir'aun, dan di Persia sebagai maharaja. Orang-orang Makedonia yang menjadi para panglima pasukannya, para sahabat, demikian sebutan mereka bersikap terhadapnya sebagaimana layaknya para bangsawan barat terhadap penguasa konstitusional mereka. Mereka menolak untuk merendahkan diri di hadapan Alexander. Mereka mengajukan saran dan kritik, bahkan dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Dan pada suatu saat yang genting, mereka mengendalikan tindakan Alexander, yakni ketika mereka memaksa Alexander untuk lebih baik kembali setelah menaklukkan kawasan sungai Indus dan bukan meneruskan perjalanan untuk menaklukkan kawasan sungai Gangga. Bangsa Timur lebih suka berdamai, asalkan keyakinan-keyakinan religius mereka dihargai. Hal demikian ini tidaklah sulit bagi Alexander. Yang diperlukan hanyalah mengidentikan Ammon atau Bel dengan Zeus dan menyatakan dirinya sendiri sebagai putra dewa. Para psikolog menemukan bahwa Alexander membenci Philips dan barangkali mengetahui rahasia pembunuhan ayahnya itu. Ia lebih suka meyakini bahwa ibunya, Olympias, sebagaimana sejumlah putri dalam mitologi Yunani, adalah kekasih seorang dewa. Perjalanan karir Alexander sangatlah menakjubkan, sehingga mungkin saja ia beranggapan bahwa usul-usulnya yang ajaib itulah penjelasan terbaik atas keberhasilannya yang luas. Bangsa Yunani memiliki perasaan yang amat kuat mengenai derajatnya yang lebih unggul daripada bangsa barbar. Aristoteles jelas mengungkapkan pandangan umum ini ketika ia menyatakan bahwa ras utara bersemangat, ras selatan beradab, namun hanya bangsa Yunanilah yang penuh semangat sekaligus beradab. Plato dan Aristoteles berpendapat bahwa tidak selayaknya bangsa Yunani dijadikan budak. Namun mereka tidak berpendapat demikian mengenai bangsa budak. Namun mereka tidak berpendapat demikian mengenai bangsa barbar. Alexander yang tidak sepenuhnya bangsa Yunani mencoba meruntuhkan sikap superioritas ini. Ia sendiri mengawini dua putri barbar. Dan ia memaksa para pengikutnya yang terkemuka dari Makedonia untuk menikahi kaum perempuan Persia keturunan bangsawan. Kita bisa menduga berbagai kota Yunani yang ia dirikan di mana-mana tentu lebih banyak dihuni oleh koloni laki-laki daripada perempuan. Dan kaum laki-laki itu dengan demikian tentunya akan mengikuti langkah Alexander yang melakukan perkawinan silang dengan kaum perempuan pribumi. Dampak dari kebijakan ini adalah timbulnya konsepsi tentang umat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam pemikiran orang-orang terpelajar. Loyalitas kuno terhadap negara, kota, dan dalam taraf lebih rendah terhadap ras Yunani tampaknya tidak lagi memadai. Dalam filsafat, sudut pandang kosmopolitan ini bermula dari kaum Stoa. Namun dalam praktiknya, sikap itu muncul lebih awal, yakni semenjak Alexander. Sikap ini pun menciptakan hasil berupa hubungan timbal balik antara orang Yunani dan bangsa barbar. Orang barbar memetik suatu hal dari ilmu pengetahuan Yunani, sedangkan orang Yunani mendapat banyak pelajaran dari takhayul bangsa barbar. Peradaban Yunani setelah menjangkau wilayah lebih luas menjadi tidak sepenuhnya Yunani. Peradaban Yunani pada dasarnya bersifat perkotaan. Sudah barang tentu, banyak orang Yunani yang berkecimpung dalam pertanian. Namun mereka tak banyak memberikan sumbangan untuk melahirkan sesuatu yang khas dalam kebudayaan Helenis. Semenjak mazhab Milesian dan seterusnya, orang-orang Yunani yang menonjol dalam ilmu pengetahuan filsafat dan sastra senantiasa memiliki kaitan dengan kota-kota niaga yang makmur, yang acap kali dikelilingi oleh kelompok-kelompok masyarakat barbar. Jenis peradaban demikian ini tidaklah dilahirkan oleh bangsa Yunani, melainkan oleh bangsa Phoenisia, Tyre, Sidon, dan Kartago. Tergantung kepada para budak untuk menangani pekerjaan kasar di dalam negeri dan mengandalkan para tentara bayaran dalam melakukan peperangan.
Berbeda dengan kota-kota besar modern, mereka tidak tergantung pada masyarakat pedesaan berjumlah besar yang masih berasal dari satu keturunan serta memiliki hak-hak politik yang sederajat. Analoginya yang paling mirip pada zaman modern bisa disaksikan di kawasan timur jauh selama paruh kedua abad ke-19. Singapura dan Hong Kong, Shanghai dan kota-kota pelabuhan bersama lainnya di Cina merupakan pulau-pulau kecil bangsa Eropa di mana orang-orang kulit putih membangun aristokrasi komersial yang hidup dengan memeras tenaga kaum kuli. Di Amerika Utara, di sebelah utara perbatasan Mason-Dixon, karena tidak tersedia tenaga buruh demikian itu, orang-orang kulit putih terpaksa bertani. Oleh sebab itulah kekuasaan bangsa kulit putih di Amerika Utara lebih mantap. Sementara kekuasaan atas kawasan timur jauh sebagian besar telah sirna dan dengan mudah bisa lenyap sama sekali. Akan tetapi, sebagian besar jenis kebudayaannya, terutama industrialisme, akan tetap bertahan. Analogi ini dapat membantu kita untuk memahami kedudukan bangsa Yunani di wilayah-wilayah timur Imperium Alexander. Pengaruh Alexander terhadap imajinasi Asia begitu besar dan bertahan lama. Kitab Mangkabe yang pertama yang ditulis sekian abad sesudah kematiannya dibuka dengan sebuah kisah mengenai karirnya. Alexander, putra Philip, orang Makedonia, telah merebut kekuasaan, maka bertolaklah ia dari negeri Kintim dan dikalahkannya Darius, raja Persia dan Media. Ia sendiri menjadi raja menggantikan Darius pertama-tama atas negeri Hellas. Ia mengadakan banyak peperangan dan direbutnya berbagai kota berbenteng dan disembelihnya raja beberapa negeri. Ia menembus sampai ke ujung-ujung bumi dan dirampasinya amat banyak bangsa. Dan bumi berdiam diri di hadapan Alexander. Maka ia menjadi tinggi hati dan congkak. Dihimpun olehnya pasukan yang sangat kuat dan dikuasai olehnya berbagai negeri, bangsa, dan penguasa yang wajib memberikan upeti kepadanya. Akhirnya ia jatuh sakit di tempat tidurnya dan merasa akan mati. Maka dipanggilnyalah para pejabatnya yang terkemuka, yang sejak masa mudanya dididik bersama dengannya. Waktu masih hidup, ia membagi-bagikan kerajaan kepada mereka. Adapun Alexander menjadi raja selama 12 tahun, lalu mangkat. Alexander tetap hidup sebagai pahlawan legenda dalam agama Islam. Dan sampai hari ini, para kepala suku kecil di pegunungan Himalaya masih menganggap dirinya keturunan Alexander. Tak ada pahlawan lainnya yang sepenuhnya historis pernah memperoleh kesempatan begitu sempurna untuk menjadi tokoh legenda. Setelah kematian Alexander, ada upaya untuk mempertahankan kesatuan imperiumnya. Namun di antara dua putranya yang satu masih bayi dan satunya lagi bahkan belum lahir, masing-masing memiliki pendukung. Tetapi dalam perang saudara yang kemudian meletup karenanya, kedua anak itu tak dihiraukan lagi. Pada akhirnya, Imperium Alexander dibagi di antara keluarga-keluarga 3 jenderal yang dari semua wilayah kekuasaan Alexander. Secara garis besar, pihak pertama memperoleh wilayah Eropa, dan kedua wilayah Afrika, dan ketiga wilayah Asia. Wilayah Eropa akhirnya jatuh ke tangan keturunan Antigonus Ptolemeus yang merupakan Mesir, menjadikan Alexandria sebagai ibu kotanya Seleucus yang mendapatkan Asia melalui banyak pertempuran. Terlampau sibuk berkampanye untuk bisa mendirikan ibu kota yang tetap. Namun di masa selanjutnya, Antiok menjadi ibu kota dinastinya. Baik dinasti Ptolemeus maupun Seleucid. Demikian sebutan bagi dinasti Seleucus. Tak melanjutkan upaya Alexander untuk melakukan pembauran antara bangsa Yunani dan Barbar. Dan mereka mendirikan tirani militer yang pertama-tama dilandaskan pada kekuatan pasukan Makedonia yang berada di pihaknya masing-masing.
yang diperkuat oleh serdadu bayaran dari Yunani. Dinasti Ptolemeus mampu menguasai Mesir secara cukup mantap. Namun di Asia, berlangsungnya peperangan dinasti yang kacau balau selama 2 abad. Kemudian harus berakhir pada penaklukan oleh Romawi. Di sepanjang abad-abad itu, Persia ditaklukkan oleh orang-orang Parthia dan bangsa Yunani Baktria. Lambat laun kian terkucil. Pada abad kedua sebelum Masehi yang sesudah abad ini mereka mengalami kemunduran dengan cepat. Bangsa Yunani memiliki raja Menander yang imperium Indianya sangat luas. 2 dialog antara dan dengan pendeta Buddha pernah terdapat catatannya dalam bahasa Pali dan sebagian dalam terjemahan bahasa Cina. Dr. Tam mengungkap bahwa catatan yang pertama itu didasarkan pada catatan aslinya yang berbahasa Yunani. Catatan kedua yang berakhir dengan turunnya Menander dari tahta yang menjadi pendeta Buddha jelas tidak didasarkan pada catatan asli. Buddhisme di kala itu merupakan agama yang tengah berkembang. Asoka 264-228 sebelum Masehi, seorang raja pendeta Buddha mencatat dalam sebuah tulisan yang masih lestari hingga sekarang bahwa ia mengirim para pewarta agama ke semua raja Makedonia. Dan menurut Sri Paduka, inilah penakluk paling utama. Penaklukan melalui hukum. Demikian itu jugalah yang dilakukan Sri Paduka baik di wilayah kekuasaannya sendiri maupun di semua kawasan sekitarnya sejauh 600 liga. Bahkan sampai ke wilayah di mana Raja Yunani Antiochus tinggal. Dan di luar wilayah Antiochus sampai ke wilayah berdiamnya 4 raja yang masing-masing bernama Ptolemeus, Antigonus, Magas, Khan, Alexander, dan begitu pula di sini di daerah kekuasaan Baginda di antara orang-orang Yona, yakni orang-orang Yunani di Punjab. Sayangnya, tak ada catatan orang Barat mengenai para pewarta agama itu yang masih lestari. Pengaruh Helenisme terhadap Babilonia jauh lebih mendalam. Seperti telah kita simak, satu-satunya tokoh zaman kuno yang mengikuti jejak Aristarchus dari Samos dalam melestarikan sistem Kopernikan adalah Seleucus dari Seleucia di wilayah Tigris yang menginjak dewasa kira-kira tahun 150 sebelum Masehi. Tacitus mengungkapkan bahwa pada abad pertama Masehi, Seleucus belum tergelincir ke dalam kebiasaan barbar dari orang-orang Parthia, melainkan masih mempertahankan pranata dari Seleucus. Pendirinya yang dari Yunani, sebanyak 300 warga yang dipilih berdasarkan kekayaan atau kebijaksanaannya, membentuk semacam senat. Para penduduk pun mendapatkan bagian dalam kekuasaan. Di seluruh Mesopotamia maupun wilayah barat yang lebih jauh, bahasa Yunani menjadi bahasa sastra dan kebudayaan. Dan tetap demikian sampai saatnya ditaklukkan oleh agama Islam. Daerah-daerah perkotaan di Syria, terkecuali Yudea, sepenuhnya terpengaruh oleh Yunani. Sejauh menyangkut bahasa dan sastranya, namun masyarakat di pedesaan yang lebih konservatif tetap mempertahankan agama dan bahasa yang telah menjadi adat istiadat mereka. Di Asia kecil, kota-kota Yunani di pesisir selama berabad-abad telah melancarkan pengaruh terhadap masyarakat barbar sekitarnya. Pengaruh ini diperkuat lagi karena penaklukan oleh Makedonia. Konflik pertama antara Helenisme dengan bangsa Yahudi diuraikan dalam kitab Makabe. Ini merupakan kisah yang sangat menarik, yang berbeda dengan semua kisah lain tentang Imperium Makedonia. Saya akan membahasnya pada wacana lebih lanjut. Jika saya telah sampai pada bagian yang membicarakan awal mula dan perkembangan Kristianitas di tempat-tempat lain, pengaruh Yunani tidak menghadapi tantangan keras demikian itu. Dari sudut pandang kebudayaan Yunani, keberhasilan paling gemilang pada abad ketiga sebelum Masehi adalah kota Alexandria.
Mesir tidak terlampau terancam oleh peperangan jika dibandingkan kawasan-kawasan Eropa dan Asia yang termasuk dalam wilayah kekuasaan Makedonia, dan Alexandria menempati posisi yang amat menguntungkan bagi perdagangan. Dinasti Ptolemeus adalah pelindung ilmu pengetahuan sehingga menarik banyak tokoh terbaik zaman itu untuk datang ke ibu kota mereka. Alexandria karenanya menjadi pusat perkembangan matematika, dan tetap demikian hingga masa keruntuhan Romawi. Memang benar bahwa Archimedes adalah orang Sisilia yang merupakan warga dari wilayah dunia di mana negara-negara kota Yunani hingga saat kematiannya di tahun 212 sebelum Masehi tetap bisa melestarikan kemerdekaannya. Namun ia pun pernah menuntut ilmu di Alexandria. Eratosthenes adalah kepala pustakawan pada perpustakaan Alexandria yang terkenal. Para ahli matematika dan insan ilmu pengetahuan yang kurang lebih mempunyai kaitan dengan Alexandria pada abad ketiga sebelum Masehi memiliki kemampuan yang tak kalah dibandingkan pemikir Yunani manapun dari abad-abad sebelumnya, dan menghasilkan karya yang sama-sama penting. Namun berbeda dengan para pendahulunya, mereka bukanlah orang-orang yang menekuni semua ilmu pengetahuan sebagai bidangnya, serta mengemukakan filsafat-filsafat universal. Mereka adalah para spesialis menurut pengertian modern. Euclides, Aristarchus, Archimedes, dan Apollonius membatasi diri sebagai matematisi saja. Dalam filsafat mereka tidak bercita-cita untuk mengembangkan suatu pemikiran yang orisinal. Spesialisasi memberi corak pada zaman itu di semua bidang, dan bukan hanya untuk bidang ilmu pengetahuan. Di kota-kota bangsa Yunani yang berpemerintahan sendiri pada abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi, seorang yang memiliki keahlian dianggap ahli dalam segala hal. Seiring kesempatan yang muncul, dia bisa menjadi seorang serdadu, politisi, penyusun undang-undang, atau filsuf. Socrates, meski ia tak menyukai politik, tak bisa mengelak untuk terlibat dalam pertikaian politik. Di masa mudanya, ia adalah seorang serdadu dan adalah seorang pelajar ilmu fisika, meski ia menyangkal hal ini dalam apologi. Protagoras, ketika ia bisa meluangkan waktu dari kegiatannya, mengajar skeptisisme kepada anak-anak muda, bangsawan, di dalam upayanya untuk menemukan sesuatu yang paling hakiki pun, menyusun undang-undang untuk kota Turi. Plato mencoba terjun dalam politik, meskipun tidak sukses. Xenophon, apabila ia tak sedang menulis tentang Socrates atau tak sedang berperan sebagai bangsawan negeri, mengisi waktu senggangnya sebagai jenderal. Para matematisi dari mazhab Pythagorean berusaha menguasai pemerintahan di berbagai kota. Setiap orang harus bertindak sebagai juri dan melaksanakan berbagai tugas kemasyarakatan lainnya. Pada abad ketiga sebelum Masehi, semuanya berubah. Percaturan politik memang tetap berlangsung di negara-negara kota yang lama. Namun, politik itu menjadi sempit dan tidak penting, sebab negeri Yunani telah berada dalam kekuasaan serdadu Makedonia. Perebutan kekuasaan yang berlangsung secara sungguh-sungguh adalah antara para serdadu Makedonia. Pertarungan itu tak ada sangkut pautnya dengan masalah asas-asas politik, melainkan sekedar pembagian wilayah di antara para petualang yang bersaing untuk masalah-masalah teknis dan administratif. Para serdadu yang bisa dibilang tak terpelajar itu memperkerjakan orang-orang Yunani sebagai ahlinya di Mesir. Umpamanya, dihasilkan karya-karya istimewa dalam bidang irigasi dan pembuangan air. Ada para serdadu administrator, tabib, matematisi, filsuf, tetapi tak ada seorang pun yang menekuni semuanya itu sekaligus. Zaman itu merupakan masa di mana seorang yang memiliki uang dan tak berminat untuk meraih kekuasaan bisa menikmati hidup yang sangat menyenangkan. Selalu bisa yakin bahwa tak ada serdadu penjarah yang tiba-tiba mericuhi hidupnya. Orang-orang terpelajar yang punya hubungan baik dengan sejumlah pangeran dapat mengecap kehidupan yang amat mewah.
asalkan mereka pintar menjilat dan tidak berkeberatan menjadi sasaran banyolal dangkal orang-orang istana. Namun sementara itu tak ada keamanan. Revolusi istana bisa saja menumbangkan para pelindung cendekiawan penjilat itu. Orang-orang Galatia mungkin saja menghancurkan pesanggerahan orang-orang kaya. Kota tempat tinggal seorang bisa saja digempar sebagai akibat dari suatu pertikaian dinasti. Dalam keadaan demikian, tidaklah mengherankan jika orang-orang lantas suka menyembah Dewi Keberuntungan atau nasib baik. Tampaknya tak ada tatanan yang rasional di dalam urusan-urusan hidup manusia. Mereka yang bersikeras untuk menemukan rasionalitas di suatu tempat harus kembali ke dalam dirinya sendiri. Dan seperti tokoh selatan dalam karya Milton menegaskan bahwa pikiran dia sendirilah tempatnya dan di dalamnya. Neraka bisa dijadikan surga, surga bisa menjelma neraka. Terkecuali bagi para petualangan yang mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Tak ada lagi manfaat untuk peduli terhadap urusan-urusan masyarakat. Sesudah periode kejayaan Alexander yang gilang gemilang, dunia Helenistis terpuruk dalam kekacauan karena tiadanya seorang despot yang cukup kuat untuk mempertahankan kekuasaan secara menetap atau suatu asas yang cukup ampuh untuk menciptakan persatuan sosial. Berhadapan dengan masalah-masalah politik baru, kecerdasan orang Yunani menjadi tak berdaya sama sekali. Bangsa Romawi sudah jelas adalah bangsa yang bodoh dan brutal jika dibandingkan dengan bangsa Yunani. Namun setidaknya mereka mampu menciptakan ketertiban kehidupan yang kacau pada masa-masa merdeka sebelumnya dapat dimaklumi. Karena setiap warga negara punya andil dalam menciptakan ketidaktertiban itu. Namun kekacauan baru di zaman Makedonia ini yang disebabkan oleh para pemimpin yang tidak becus, namun akibatnya ditanggung oleh semua warga. Jelas tak bisa dimaklumi, jauh lebih termaafkan jika dibandingkan penjajahan oleh Roma nantinya. Ketidakpuasan sosial dan rasa was-was akan terjadi. Ya, terjadinya revolusi pun berkecamuk. Upah tenaga kerja bebas merosot. Mungkin dikarenakan persaingan dengan tenaga budak dari timur. Dan sementara itu, harga kebutuhan sehari-hari membumbung tinggi. Diketahui bahwa Alexander pada awal kekuasaannya sempat melakukan perjanjian yang bertujuan untuk menjaga agar orang-orang miskin tetap tinggal di tempat mereka. Dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat pada tahun 335 antara Alexander dengan negara-negara Liga Korinta, dikemukakan bahwa Dewa Liga dan wakil Alexander bersepakat bahwa di dalam kota-kota anggota Liga hendaknya tidak terjadi penyitaan harta milik pribadi atau pembagian tanah atau pembatalan hutang piutang atau pembebasan para budak dengan tujuan mengadakan revolusi. Dalam memiliki harta cadangan berupa emas serta mengelola kredit di permulaan abad ketiga sebelum Masehi, kuil Apollo di Delos memberikan pinjaman dengan bunga 10%. Sebelumnya, suku bunga bahkan lebih tinggi. Kaum pekerja bebas yang melihat bahwa upah mereka bahkan tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari jika mereka masih muda dan kuat, bisa mendapatkan pekerjaan sebagai serdadu bayaran. Kehidupan sebagai serdadu bayaran jelas berat dan berbahaya. Namun pekerjaan itu juga mengandung peluang besar. Ada kemungkinan untuk mendapatkan harta jarahan dari beberapa negeri timur yang kaya. Ada kesempatan untuk turut dalam pemberontakan yang menguntungkan. Tentu saja berbahaya bagi seorang komandan jika ia berusaha membubarkan pasukannya. Dan jelas inilah salah satu alasan mengapa peperangan nyaris tak ada habisnya. Semangat kewarganegaraan lama kurang lebih masih hidup di kota-kota Yunani lama. Namun tidak demikian halnya di kota-kota baru yang didirikan Alexander. Tak terkecuali, Alexandria pada mulanya sebuah kota baru senantiasa merupakan suatu koloni yang terdiri dari para pendatang yang berasal dari kota yang lebih lama. Dan masyarakat baru itu tetap punya ikatan batin dengan kota asalnya.
Jenis perasaan demikian ini mampu bertahan lama sebagaimana ditunjukkan umpamanya oleh kegiatan-kegiatan diplomatik kota Lampsacus di Hellespont pada tahun 196 sebelum Masehi. Kota ini terancam karena hendak ditaklukkan oleh raja dari dinasti Seleucid, Antiochus III, dan memutuskan untuk meminta perlindungan Romawi. Dikirimlah seorang duta. Namun sang duta tak langsung pergi menuju Romawi. Pertama-tama, kendati pun jaraknya amat jauh, ia menuju Marseilles yang seperti Lampsacus merupakan koloni dari Phocaea, dan di samping itu dipandang lebih dengan sikap bersahabat oleh orang-orang Romawi. Warga Marseilles sudah mendengarkan penuturan sang duta, langsung memutuskan untuk mengirim misi diplomatik mereka sendiri ke Romawi demi memberi dukungan bagi kota saudaranya. Orang-orang gaul yang hidup di pedalaman yang jauh dari Marseilles pun menyusul dengan sebuah surat yang ditujukan pada sanak saudaranya di Asia Kecil. Ialah orang-orang Galatia yang berisi anjuran agar Lampsacus diterima sebagai sahabat mereka. Tentu saja Romawi gembira karena mendapatkan dalih untuk turut campur dalam urusan di Asia Kecil. Dan dengan campur tangan Romawi itu, Lampsacus bisa mempertahankan kemerdekaannya sampai saatnya orang-orang Romawi menjadi tak suka dengan mereka. Pada umumnya para penguasa Asia menyebut diri mereka sendiri Philhellenes dan bersahabat dengan kota-kota Yunani yang lama sepanjang dimungkinkan oleh kebijakan dan ketentuan militer. Kota-kota itu menghendaki dan jikalau mampu menyatakan diri berhak atas pemerintahan sendiri yang demokratis, tak berkewajiban membayar upeti, dan bebas dari pengawasan serdadu kerajaan. Memang perlu untuk membina hubungan baik dengan kota-kota itu, sebab mereka kaya mampu menyuplai serdadu-serdadu bayaran, dan banyak di antara mereka yang memiliki bandar-bandar yang penting. Namun, jika mereka berada di pihak yang salah dalam suatu perang saudara, sama artinya mereka menyerahkan diri untuk ditaklukkan secara keseluruhan. Dinasti Seleucid serta dinasti-dinasti lain yang kian berkembang membina hubungan cukup baik dengan mereka. Meskipun ada pula perkecualiannya. Kota-kota baru, meski mereka pun melakukan upaya-upaya pemerintahan sendiri, tidak memiliki tradisi yang serupa dengan kota-kota lama. Warganya tidak memiliki asal-usul yang seragam, melainkan datang dari segala penjuru Yunani. Pada dasarnya mereka adalah para petualang yang seperti para conquistadores atau para pemukim di Johannesburg. Bukan para pendatang yang soleh seperti masyarakat pendatang di Yunani sebelumnya, atau para pionir di New England. Akibatnya tak ada satupun kota yang didirikan Alexander bisa melahirkan suatu kesatuan politik yang kokoh. Kenyataan ini menguntungkan jika ditinjau dari sudut pandang pemerintahan raja, namun merupakan suatu kerugian dari segi penyebarluasan Helenisme. Pengaruh agama dan takhayul non-Yunani terhadap dunia Helenistis pada dasarnya buruk. Meski tak sepenuhnya demikian, hal ini semestinya tak perlu terjadi kaum Yahudi, Persia, dan Buddhis. Semuanya memiliki agama yang jelas jauh lebih unggul daripada politeisme rakyat Yunani, dan bahkan bisa dipelajari oleh para filsuf terbaik dengan hasil yang bermanfaat. Sayangnya adalah bangsa Babilonia atau Kaldea yang menanamkan pengaruh paling mendalam terhadap imajinasi bangsa Yunani. Pertama-tama yang ada pada bangsa itu adalah sejarah kuno mereka yang menakjubkan. Riwayat-riwayat keagamaan mereka membentang ke masa silam hingga ribuan tahun dan kemungkinan masih membentang sekian ribu tahun lagi ke belakang. Lantas, terdapat pula sejumlah kebijaksanaan yang khas. Orang Babilonia boleh dikatakan mampu meramalkan gerhana jauh sebelum bangsa Yunani bisa melakukannya. Namun hal-hal tersebut hanyalah beberapa penyebab yang pelancar penerimaan atas pengaruh mereka.
yang terutama diterima oleh bangsa Yunani adalah ilmu goib dan astrologi. Astrologi, ujar Profesor Gilbert Murray, menjangkit pemikiran Helenistis seperti penyakit baru yang menjangkit masyarakat di sebuah pulau terpencil. Pusara Ozymandias, sebagaimana diungkapkan Diodorus, penuh dengan simbol-simbol astrologi, dan demikian pula Pusara Antiochus I yang ditemukan di Comagene. Memang tak mengherankan jika raja-raja mempercayai bahwa bintang-bintang mengawasi mereka. Namun setiap orang pun harus siap menerima bibit penyakit yang ditimbulkannya. Astrologi agaknya pertama kali diajarkan kepada bangsa Yunani pada zamannya Alexander oleh seorang Kaldea bernama Berosus yang mengajar di Kos, dan menurut Seneca menafsirkan bel. Hal ini, ujar Profesor Murray, tentunya berarti bahwa ia menerjemahkan mata bel ke bahasa Yunani. Sebuah risalah yang tertera dalam 70 prasasti yang ditemukan dalam perpustakaan Ashurbanipal 686-26 sebelum Masehi, namun disusun untuk Sargon I pada milenium ke-3 sebelum Masehi. Sebagaimana akan kita lihat, mayoritas masyarakat Yunani, bahkan para filsufnya yang terbaik, menganut keyakinan terhadap antrologi. Astrologi beranggapan bahwa masa depan bisa diramalkan. Maka ia mencakup pula kepercayaan terhadap keniscayaan atau takdir, yang mestinya bertentangan dengan kepercayaan yang sudah masyarakat mengenai nasib untung-untungan. Namun jelas bahwa kebanyakan orang mempercayai kedua-duanya dan tak pernah memperhatikan ketidakselarasannya. Kebingungan umum itu tentu mengakibatkan kebobrokan moral yang bahkan lebih parah daripada kemunduran intelektual. Masa-masa di mana berlangsung ketidakpastian berlarut-larut, meski bisa tetap sejalan dengan kesolehan tingkat tinggi yang tetap dipertahankan oleh beberapa orang. Namun jelas bertentangan dengan keutamaan sehari-hari yang lazim dijunjung para warga terhormat. Tampaknya tak ada gunanya hidup berhemat jika esok pagi semua tabungan Anda bisa lenyap begitu saja. Tak ada untungnya bersikap setia jika orang yang Anda sikapi secara setia itu jelas akan mengibuli Anda. Tak ada faedahnya berpegang teguh pada suatu tujuan jika tak ada suatu tujuan pun yang berharga atau jelas ada peluang untuk meraih kemenangan yang meyakinkan. Tak ada alasan untuk bersikap jujur jika hanya sikap pelin-pelan yang bisa menjamin kelangsungan hidup dan mendatangkan keberuntungan. Seorang yang sumber keutamaan yang dijunjungnya hanyalah perimbangan duniawi semata-mata. Dalam suasana demikian, itu tentunya akan menjadi seorang petualang jika ia punya cukup keberanian, dan jika tidak, ia akan menyembunyikan diri sebagai seorang pengecut yang suka menjilat. Menander yang hidup di tengah zaman demikian ini mengungkapkan, begitu banyak kejadian telah kusaksikan tentang orang-orang yang sebetulnya bukan bajingan, lantas menjadi demikian karena nasib buruk dan dipaksa keadaan. Ungkapan itu bisa menyimpulkan seluruh suasana moral abad ke-3 sebelum Masehi, di mana hanya sedikit orang yang luar biasa yang bisa muncul dikecualikan. Bahkan di antara sedikit orang ini, rasa was-was pun telah menggantikan harapan. Tujuan hidup lebih berupa bagaimana caranya mengelakkan kemalangan daripada mencapai kebaikan yang positif. Metafisika surut ke belakang, dan etika yang kini berwatak individual menjadi yang paling diutamakan filsafat. Tak lagi menjadi tangkar obor yang berjalan di muka beberapa orang pemberani yang melacak kebenaran. Filsafat lebih mirip ambulan yang berjalan di belakang perjuangan hidup serta mengangkut mereka yang tak berdaya dan terluka.